Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kalian tetap sehat dan jangan lupa untuk tetap bersyukur ya. Oke, hari ini masih pada semangat ya anak-anak? Baik, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sudah. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang keragaman budaya Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan manfaat keanekaragaman budaya di Indonesia. Dan yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan dan menerapkan cara melestarikan kebudayaan Indonesia. Oke, agar lebih berkah pada pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya? Alhamdulillah. Oke, sekarang mari kita cek semangat dulu ya. Masih ingat dengan tepuk semangat yang sudah Ibu ajarkan? Oke, kita tepuk semangat sama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Jadi, seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi, materi kita hari ini tentang keragaman budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan. Masing-masing pulau tersebut ada suku budayanya tersendiri. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdapat banyak suku, budaya, bahasa, serta adat istiadat. Nah, maka dari itu, Indonesia disebut dengan negara multikultur atau negara dengan berbagai keanekaragaman budaya yang ada. Keragaman budaya bangsa Indonesia meliputi rumah adat, pakaian tradisional, tarian adat, upacara adat, alat musik daerah, senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Wah, ternyata banyak sekali ya anak-anak keragaman dari bangsa Indonesia ini. Nah, bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia akan Ibu jelaskan berikut ini. Yang pertama ada upacara adat. Ada yang tahu nggak apa itu upacara adat? Iya, betul. Upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada suatu daerah. Upacara adat biasanya dilestarikan secara turun-temurun serta dari generasi ke generasi selanjutnya secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat setempat. Contoh upacara adat yaitu ada karapan sapi yang berasal dari Madura dan upacara ngaben dari Provinsi Bali. Yang kedua ada rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan tempat tinggal yang menjadi ciri khas suatu daerah. Rumah adat masing-masing daerah itu memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing yang mengandung filosofi luhur budaya setempat. Contoh rumah adat antara lain ada rumah Gadang dari Sumatera Barat dan ada rumah adat Honai dari Papua. Siapa yang tahu apa rumah adat dari Jawa Tengah? Iya, benar sekali. Rumah adat dari Jawa Tengah yaitu rumah joglo. Berikutnya ada pakaian adat. Kalian sudah tahu apa belum apa itu pakaian adat? Belum tahu? Oke, Ibu kasih tahu ya. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki gaya busana yang khas
dengan corak yang berbeda, baik dari segi bentuk, bahan, model, maupun warnanya. Pakaian adat biasanya dikenakan saat upacara adat seperti dalam upacara adat perkawinan dan upacara adat pertunjukan dalam tari tradisional. Contoh pakaian adat yaitu ada pakaian adat Ulos dari Sumatera Utara, Aisan Gede dari Sumatera Selatan. Nah, dari Jawa Tengah ada kebaya. Sampai sini paham anak-anak? Paham ya? Baik. Yang selanjutnya ada alat musik daerah. Alat musik daerah merupakan alat musik khas yang biasanya dibunyikan saat mengiringi lagu dan tarian tradisional setempat. Alat musik masing-masing daerah memiliki ciri khas masing-masing yang berhubungan dengan alam setiap daerah. Contoh alat musik daerah seperti ada angklung dari Jawa Barat. Cara mainkannya itu gimana anak-anak? Ada yang tahu? Betul sekali, digoyang-goyangkan. Dan ada kolintang dari Sulawesi Utara, dan dari Jawa Tengah ada gamelan yang dimainkannya yaitu dengan cara dipukul. Berikutnya ada lagu daerah. Lagu daerah biasanya digunakan untuk mengiringi tarian daerah. Syair lagu daerah biasanya berisi banyak hal seperti keindahan alam, kerjasama, dan pergaulan dalam masyarakat. Contoh lagu daerah misalnya seperti ada kicir-kicir dari DKI Jakarta dan ada ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan. Nah, sekarang biar tidak mengantuk, Ibu mau kalian nyanyikan satu lagu bersama-sama ya. Ada yang sudah tahu lagu daerah yang satu ini? Oke, bagi yang belum tahu, nanti kalian tinggal ikutin ibu nyanyi saja ya. Sudah siap semua? 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak pigi di hurung bari-bari. Masak pigi di hurung bari-bari. Menggalepak, menggalepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya celang curupan. Bengkok dimakan api, apinya celang curupan. Nang mana batis kutung dikitipi dawang. Nang mana batis kutung dikitipi dawang. Satu kali lagi yuk. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak pigi di hurung bari-bari. Masak pigi di hurung bari-bari. Manggalepak manggalepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya celang curupan. Bengkok dimakan api, apinya celang curupan. Nang mana batis kutung dikitipi dawang. Nang mana batis kutung dikitipi dawang. Yeay, tepuk tangan buat kalian semua. Gimana, asik kan pembelajaran kita hari ini? Baik, sekarang ibu lanjutkan ya materi kita. Kalian fokus lagi ya. Nah, yang kemudian itu ada tarian daerah. Tarian daerah atau tarian tradisional merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah dengan ciri khas gerakan busana dan musik pengiring yang berbeda dengan tarian yang lain. Gerakan tarian daerah biasanya memiliki ciri yang menunjukkan kearifan lokal atau kearifan daerah setempat. Contoh dari tarian daerah yaitu ada tari kecak dari Provinsi Bali, ada tari jaipong dari Jawa Barat, dan tari piring dari Sumatera Barat. Sampai sini paham? Paham, alhamdulillah. Yang selanjutnya ada senjata tradisional. Beberapa daerah di Indonesia mempunyai senjata tradisional yang digunakan sebagai pelengkap dalam acara-acara adat tertentu. Senjata tradisional sering digunakan sebagai properti atau alat dalam tarian daerah.
Contoh senjata tradisional antara lain ada keris dari Jawa Tengah, ada celurit dari Jawa Timur, dan lencong dari Banda Aceh. Dan yang terakhir ada makanan khas daerah. Nah, ini yang perlu kalian ketahui, Indonesia memiliki kuliner yang beragam berupa makanan khas daerah yang beraneka ragam rupa dan rasa. Contoh makanan khas daerah yaitu ada pempek dari Palembang, ada rendang dari Surabaya, dan ada gudeg dari Yogyakarta. Oke, sudah paham semua ya? Paham. Nah, untuk menambah wawasan kalian, kalian bisa membuka buku modul kalian pada bab 6 halaman 158 seperti di bagian mari mencoba. Silakan kalian tanya teman di sekeliling kalian atau teman di rumah, siapapun boleh sebanyak-banyaknya. Nanti tabelnya diisi sesuai apa yang tertera di situ ya anak-anak. Ini ibu kasih contoh satu, misalkan kalian punya teman yang namanya Tiara. Nah, Tiara itu aslinya berasal dari daerah mana? Misalkan dari Jogja. Nah, kalian tuliskan di situ berarti asal daerah Tiara dari Yogyakarta. Terus makanan khas dari daerah Jogja itu apa ya? Tadi ada yang ingat nggak? Sudah ibu jelaskan loh di awal. Apa? Ya, betul sekali, yaitu gudeg. Kalian tuliskan di situ makanan khasnya gudeg. Terus bahasa yang dipakai sehari-hari apa anak-anak? Betul, bahasa Jawa. Oke, begitupun seterusnya ya. Nanti tugasnya ibu cek di pertemuan selanjutnya ya. Paham semua ya anak-anak? Baik. Oke, sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, kita cek semangat lagi ya. Oke, kita tepuk semangat bareng-bareng. Tepuk semangat. 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 Jadi, kalian harus tetap semangat ya anak-anak. Nah, untuk pertemuan kali ini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah cukup? Sudah paham semua ya? Baik, pintar. Semoga pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.